contoh dan yang bersifat reformatif. 4 juta lagi dong. Usahanya 12 juta bapak. Misalnya lagi dipaksa semuanya. Motor dulu itu bak air. Ya, si Supri kan mau ada ini kan yang ke bantuannya. Boleh diperkira. Gue ngasih duit sama dia. Nggak pas dia ngasih, Tanyanya putus. tambahin juga Ya, biar dia oke. sendiri Lewat gitu. chatting coba. Jadi gue kasih dia 1 juta. Bisa 2 juta lagi. Ya kan? Kan datang 3 juta. Terus Gua kasih 500 aja sih. Bukan. Jadi 500-nya buat dia nambahin juga buat dia. Terus nanti 2 jutanya nunggu arisan, 1 jutanya ke mama arisannya gitu. Jadi mama nggak percuma jadinya nanti punya arisan. Akhirnya gue juga kan ikut bantu juga arisan. Ya gitu. Nah yang gue pengen buat bangun ini. Baik, mungkin saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari Baru. Pertanyaannya adalah nilai apa yang bisa kita ambil dari perkembangan sumber pengembangan zaman dari sila pertama sampai sila kelima. Apa yang bisa ambil? Baik. Contoh perkembangan iptek dan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukan teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa bagi yang beragama Muslim. Pada surat An-Naziat ayat 11-14 disyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang berulang. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita menjadi tulang berulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu perkembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya 1 kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di pertemuan bumi. Untuk yang sila yang pertama. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, iptek harus didasarkan pada tujuan kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecokangan, dan kesetaraan manusia, namun harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Enggak, orang di samping. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mengimplementasikan universalitas dan internasionalisme kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Artinya, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk berpendapat. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang harus tidak menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik, kaji ulang maupun dibandingkan dengan teori lainnya. Sila yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima inilah adalah ditemukannya varietas bibit padi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa, diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan yang nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkan jumlah produksi sehingga pada perjalanannya rakyat dari mati kualitas dan harga yang terjangkau. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan iptek dewasa ini sangat besar dan membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Saat ini manusia tak dapat hidup tanpa bantuan ekologi. Di samping dampak positif, dampak negatif dari pengembangan kemajuan iptek. Pelanggaran iptek pun masih terjadi di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mungkin sudah terjawab oleh pertanyaan dari saudara Jumari. Terima kasih. Iya biar aja, maksudnya bapak datang jangan langsung gitu, jangan biar malu sendiri ngomongin orang ini. Nanti kalau tandanya udah agak lama, kalau badi udah selesai semuanya, baru mulai pelan-pelan gitu jadinya.
itu maksud hati biar kalau dia ngomongin ya kena imbasnya sendiri ke dianya sendiri. Jangan malu-malu gimana orang salah, bapak juga salah sih ngomongnya terlalu gede, biarin aja. Itu masa bosi baca, aduh beneran kan. Biarin aja. Balik ke moderator. Salah bapak juga sih. Baik, mungkin pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudara Mae. Biar aja, biar dia malu Silakan sendiri. dijawab. Biar budenya dia yang ngomong juga sendiri. Nah, orang yang Terima kasih banyak Irsyad. kelamaan aja kan. Pertanyaannya tadi reformasi artinya apa ya? Iyalah bener, ngapain? Reformasi artinya ideologi Pancasila yang mampu memecah masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan indeks serta kesenjangan. Bagus-bagusnya ini sulit tuh. Saya bisa mengatakan beberapa dari contoh-contohnya itu contoh Pancasila reformasi. Yang bayarnya siapa? Yang pertama itu menjalankan nilai-nilai moral Pancasila, yang kedua menumbuhkan sifat tegas struktur, yang ketiga sifat pada bangsa dan tanah air, yang keempat kepribadian bangsa yang baik, yang kelima menjadi rakyat yang berbagi dan gimana Ira Suci? Jawabannya. Mungkin akan ditambahkan oleh saudara Ilham. Terus aja kecil, cuman saya mau gitu jadi kalau saya main lulus, jadi kata orang tua saya juga nggak boleh keluar dulu karena mau jaga gitu. Kalau misalnya sekarang saya keluar masuk yang baru nanti gaji, jadi saya nggak dapat penghasilan gitu kan. Silakan saudara Ilham. Baru saya mau kita bisa kayak gini kata dia gitu. Terus akhirnya Semoga rupanya. nanti kamu saya prosesnya di setelah lulus dari sini gitu. Nanti kalau sampai nggak itu kan dari bapak juga. Ini Ilhamnya grogi. Cari gitu kalau dari bapak Mas dari Pak, suara Ilham. Sinyalnya lagi jelek, Pak. dari bagian Sinyal, mana kan oke. berarti Ya, kalau kepala sih dulu. pengembangan kerja apa? Ya, belum lah, nggak tahu kerja apa, pokoknya bagiannya bagian itu. Terus kalau mau nggak kalau ditempatin ini mau nanti jadi kasir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan kelompok Kemana-mana gitu. monitoring. Assalamualaikum Mau apa? warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, baik. Sampai sini. Bagian Alhamdulillah. ini mau ya, iya. Oh, ya. Ini juga apa namanya? Tes lagi, Kalau boleh mengevaluasi, ya saya akan sayangkan kalau masih untuk banyak tes dan yang paling intinya gitu. Bagi kalau bicara di konteks seperti apa, orang mungkin melihat sekelas dan nyambung dengan konteksnya. BWT kan kalau dari BWT kan kata Pak Uji, kalau kamu jadi pengamat Mungkin orang akan mengatakan luar biasanya ukuran dunia gitu. Apalagi dari segi konteks kita bisa bayangkan kan bagaimana dilantik itu Jawa Timur Jokowi kan. Ya, sebagai ketua badan riset ya yang menangani masalah indeks. Padahal beliau sendiri kuliah S1 Jakarta dia membawa ini benar wajib gitu sama Kerjaannya udah enak, ada bisa yang jadi itu. Belum lagi dia di BPIP menjabat ini megang jam yang menerangkan udah S2 di situ gajinya UMR doang, banyak UMR. fokus saja menjawab Jadi kalau masuk nah ini hal-hal yang kayak gini nih sebenarnya tapi kan dia mah punya kontrakan, ada keberanian untuk merevisi tiga ya berbeda dengan angkatan 80-an ya angkatan 90-an ya kemarin mungkin yang ditangkap atau sebenarnya yang ditangkap mungkin ya mudah-mudahan jadi satu awal untuk gerakan mahasiswa mengkritisi apa yang ada di dalam lingkungannya
Ini kan kita prihatin gitu ya, dari segi kita prihatin, dari segi implementasi Pancasila kita prihatin, dari segi apa namanya hukum ya, hukum ini yang membuat dari intinya saja sepanjang jadi apa yang kita bahas ini sebetulnya problem kita semua ya. Oleh karenanya buat sahabat semua jangan sampai kita ini terkesan ini nampuk padahal masalah yang luar biasa yang berkaitan dengan ideologi yang Pancasila menjadikan Pancasila satu orang bisa jabat yang banyak ya padahal itu jabatan yang semestinya diberikan kepada orang yang capable dan realisasi lapangan lainnya ya. Bagi kalau bicara tentang ya Pancasila dan Intek itu muaranya ada pada Ibu Mega, dia pegang semua di situ, BPIP dia pegang, Badan Riset dia pegang ya. Padahal kalau dari segi akademik orang banyak meragukan kuliah S1 saja nggak selesai ya kan, doktornya pun hanya doktor favoris perusahaan teraplikasi gitu ya. Nah, jadi ini apa ya paradoks di negeri kita ya. Paradoks itu artinya sesuatu yang aneh, sesuatu yang mungkin lucu orang anggap ya, karena ketika jabatan itu diberikan kepada bukan yang ahlinya, itulah yang terjadi ya. Baik, terima kasih semuanya. Ini masih ada satu kesempatan lagi buat kelompok Tuku Umar. Nyadin ya. Tadi saya sudah panggil kelompok Nyadin, tapi rupanya anggotanya nggak muncul nih. Apa sekarang sudah hadir semua kelompok Nyadin? Terakhir nih kelompok Nyadin kalau nggak salah. Izin menginformasikan Pak, Iya. mereka pada hadir karena banyak kesibukan pada kerja Pak. Itu tiga-tiganya nih kerja semua. Iya, Surya, Nagita, sama Febrianti. iya Pak. Oh gitu. Saya tulis izin yang nggak bisa hadir. Nanti kompensasinya adalah yang tugas individu ya. Baik. Terima kasih ya. Tadi Mas Rohman ya informasikan. Iya Pak. Oke, berarti jelas ya. Ya, jadi saya kira sudah tampil semua ya. Atau ada yang merasa belum tampil? Ada? Atau mau pengen tampil 2 kali? Jadi tampil semua sudah ya. Jadi hanya kelompok Jodnyadi yang kita tampil dari 14 kelompok. Ya, dan saya berharap ya alhamdulillah walau bagaimanapun secara umum pelaksanaan UTS lancar ya. Sekali bisa tampil karena kita maklumi mungkin ya. Tapi untuk penilaian UTS tetap ada, cuma nanti dalam bentuk kompensasi atau lain ya. Jadi terima kasih buat sahabat semua yang sudah serius, sudah sungguh-sungguh sejak kemarin sampai hari ini mengikuti UTS ya. Dan nanti masih lanjut kita ya. Jadi akan ada nanti alokasi waktu sebulan sampai sebulan setengah ke depan. Akan ada satu lagi makalah yang harus Anda buat, makalah pengganti UAS ya, atau makalah presentasi sebagai penilaian ya dari untuk UAS-nya ya. Dan ini lebih berkorelasi kepada PKN-nya ya. Kalau satu setengah semester kemarin itu lebih berkorelasi kepada Pancasila ya. Kemudian setelah UTS ke depan Anda bikin makalah presentasi ya 1, kemudian makalah 2, dan itu berkenaan dengan PKN. Jadi ada tahapannya seperti itu ya. Ini yang dipahami oleh sahabat semua, dan karena memang seperti itulah kita dipolahkan ya. Baik, sebelum kita closing ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Sebelum saya tutup. Mas, Ya, Badru, silakan. sebentar Pak. Manfaat memiliki ideologi Pancasila bagi suatu negara, khususnya Indonesia, adalah Kenapa? Pertanyaan. iya Pak.
pertanyaannya, Pak? Manfaat. Jadi gini, Manfaat. ideologi Pancasila itu hanya ada di Indonesia ya. Jadi kalau dikatakan suatu negara terkesan bahwa negara lain ada yang punya, enggak. Indonesia, Pancasila itu adalah domainnya Indonesia. Kalau ditanya manfaatnya, ya perjalanan sejarah kan sudah membuktikan kepada kita, ya. Nah itu sudah dibahas oleh kawan-kawan, mulai dari kaitannya dengan proklamasi, esoknya dibacakan naskah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, tanggal 18 Agustus 45. Jadi Pancasila ini ya adalah nilai, adalah norma, adalah falsafah, ada ideologi, banyak sekali. Dia mengandung sekian banyak nilai-nilai dalam kehidupan kita. Ya sebagai bangsa dan bernegara lah ya, berbangsa dan bernegara ya. Kalau dalam konteks keagamaan ya itu nanti uraiannya beda lagi, misalnya dalam kaitannya dengan sila pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa ya, bahwa di negeri Pancasila itu ya bahwa mereka yang tinggal di negeri Indonesia, negeri Pancasila ada artinya mereka orang yang bertuhan. Nah, orang yang tidak bertuhan tidak boleh sebetulnya tinggal di Indonesia. Oleh karenanya dulu Pak Harto tegas, ya PKI larang, PKI bubarkan. Kenapa? PKI itu anti agama, anti Tuhan. Ya, tapi kalau sekarang itu PKI masih bisa hidup, ya, apalagi tadi saya lihat kelompok berapa tuh, kata PKI-nya dihapuskan. Itu adalah salah satu cara penghamburan sejarah sebetulnya. Ya, inilah yang kita khawatirkan, ya, G30S doang ditulis. Padahal itu adalah G30S PKI, era Pak Harto, era Presiden Soeharto. 30 tahun beliau memerintah ya di Indonesia. Itu tegas jelas G30S PKI, gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Tuh. Tapi era reformasi ya bahkan masuk ke dalam kurikulum itu kata PKI-nya dihapus. Ya, kenapa? Karena memang orang-orang yang masuk ke dalam sana itu adalah orang-orang yang diindikasikan mereka punya kepentingan. Apakah anak keturunan PKI? Bisa jadi ya. Ya, mereka mau menghidupkan lagi ideologi PKI sehingga apapun yang berbau PKI mereka berusaha untuk membersihkan. Ya, padahal PKI inilah yang merusak Pancasila, yang menjadi musuh Pancasila. Ya, kalau ditanya kenapa, tegas jelas PKI anti Tuhan, PKI benci kepada agama. Ya, lihat paham komunis. Ya, paham komunis begitu. Ya, mereka itu menganggap Tuhan itu udah mati. Ya, agama itu candu, agama itu racun. Jadi nggak mungkin orang yang anti Tuhan, orang yang benci agama hidup di negeri Pancasila. Ya, jadi kesan yang sekarang itu saya Pancasila, saya NKRI itu hanya lip service saja, itu yang kita khawatirkan. Hanya manis di bibir saja, bahwa saya Pancasila, saya NKRI. Nggak taunya apa? Dia yang korupsi, dia yang merongrong Pancasila, mau dirubah jadi Trisila, Ekasila, dan sebagainya. Jadi Pancasila punya nilai, jelas ya. Pancasila itu punya nilai yang sangat besar kepada bangsa kita. Ya, paling tidak dia merekatkan. Ya. Kita ini kan ada 6 agama, ya, sekian ratus suku bangsa, sekian ratus bahasa. Ya. Nah, disinilah Pancasila itu berperan merekatkan perbedaan tadi. Ya, itulah jasa besar para founding father kita itu. Ya, bagaimana mereka merumuskan Pancasila, ya, sehingga dari sekian banyak perbedaan ya suku bangsa agama toh pada kenyataannya kita bisa bersatu ya, bisa sharing sejalan ya. Kenapa? Nah disitulah ya manfaatnya, nilainya dari Pancasila ya. Oke ya, jadi saya kira begitu ya. Saya yakin sudah dibedah semua oleh kawan-kawan kemarin ya, sekalipun ya saya katakan belum tajam. Tajamnya itu kenapa? Karena tidak mencermati, tidak mengkaitkan dengan berita-berita kasus-kasus aktual. Itu masalahnya. Ya, saya mungkin terkesan ya mungkin bukan takut ya atau karena belum dapat saja informasinya seperti kasus korupsi bansos, kasus kaitannya dengan PPKM, ya, ketidakadilan. Ya,
kasus kilometer 50 di Cikampek ya. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang aktual yang seharusnya jadi perhatian kita. Ya. Oke ya, baik. Saya kira kita masih punya banyak kesempatan lah, sahabat-sahabat. Saya kira masih bisa punya kesempatan untuk mengeksplor lebih dalam gitu ya, mengeksplor lebih tajam, apalagi mengenal lebih jauh tentang Pancasila. Ya. Yang pasti saya tidak berharap bahwa sahabat-sahabat ini nanti hanya akan jadi korban sejarah. Gitu. Ya, itu tadi faktanya. Kelompok mana itu tadi yang hanya menulis G30S. Kenapa kemana PKI-nya? Gitu. Ya, padahal itu satu frase itu. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, boleh yang sekarang punya kekuasaan itu berusaha dibersihkan, ya berusaha dihapuskan. Ya, bahkan mereka menang di Den Haag, Pengadilan Internasional. Ya, anak keturunan PKI itu menang. Ya, jadi pemerintah harus minta maaf dan harus berikan kompensasi setiap kepala ya dari anak keturunan PKI itu kalau nggak salah sampai 2 miliar. Nah sekarang persoalannya kalau pemerintah harus minta maaf sementara PKI adalah pemberontak, ya lantas bagaimana dengan keluarga korban yang dibantai di lubang buaya, yang dimasukkan ke dalam sumur? Ya, masa mereka dianggap bangkai gitu saja, padahal mereka korban kesadisan yang luar biasa. Jadi terbalik, ya cara berpikirnya jadi terbalik kita. Ya, kalau dikatakan bahwa PKI itu adalah korban, ya padahal PKI itu adalah pelaku yang membantai para jenderal, ya membantai para kiai, membantai para santri. Jadi tolonglah sahabat sekalian dikorek ini sejarah. Ya. Jadi jangan sampai jadi korban pengangguran sejarah. Ya. Faktanya tadi sudah saya temukan, ya tidak dituliskan kata PKI di belakang G30S. Saya khawatir karena mengambil dari referensi yang memang referensi yang punya indikasi dia ada unsur kesengajaan mau menyembunyikan ya, tentang kejahatan, tentang kesadisan yang dilakukan oleh PKI. Dan itu banyak di website-website banyak. Ya. Karena mereka solid untuk itu, ya berusaha bagaimana mengamburkan sejarah. Nah ini yang nggak boleh terjadi ke depan. Ya. Ya, karena itulah tantangan buat generasi milenial, ya, bahwa mereka akan brainstorming lah kasarnya, dicuci otaknya bahwa PKI itu korban, ya, dia bukan pelaku. Ya. Nah, kalau PKI adalah korban, lantas di mana negara? Ya, di mana negara? Oke ya, baik, saya kira begitu. Ya, terima kasih buat semuanya, buat sahabat sekalian, tetap semangat untuk belajar dan termasuk jas merah ya, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Dan nanti kita akan berdiskusi lebih menarik lagi sebetulnya di PKN-nya ya. Dan itu juga masih bersinggungan dengan kasus-kasus aktual ya, masih bersinggungan dengan apa yang kita diskusikan saat sekarang ya. Karena PKN dengan Pancasila itu sendiri juga tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian sekitar masukan buat sahabat-sahabat semua. Saya melihat presentasi itu slide-nya, PowerPoint-nya masih rata-rata ya. Misalnya nggak nyambung antara background dengan tema yang diangkat. Nah, jadi harus nyambung sedapat mungkin background slide-nya itu ya PowerPoint-nya dia harus connect dengan tema yang diangkat. Gitu. Ya, kenapa? Karena itu juga menjadi bagian sisi menarik ya, dari PowerPoint yang kita buat. Ya. Oke ya, terima kasih buat semuanya ya, buat sahabat sekalian yang sudah meluangkan waktu lebih 18 menit dari floating ya, 16.40 ya. Saya yakin tidak ada yang sia-sia dari pertemuan kita kali ini ya, bahwa sekalipun cuma lewat virtual, lewat online ya, tapi saya yakin kalau niat kita ikhlas untuk silaturahim, niat kita ikhlas untuk belajar, maka apa yang kita dapat dari sini pun menjadi sesuatu yang manfaat, ya sesuatu yang berkah ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih buat semua, tetap semangat ya. Nah, menunggu kabar dari saya nanti untuk plotting
tema ya, voting tema, baik tema untuk UAS maupun tema 2 lagi makalah yang harus dibuat secara kelompok ya. Baik, terima kasih buat semuanya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.